Dalam kegiatan kali ini, Kepala Bakorwil 1 Madiun Supriyanto yang juga hadir mengatakan pihaknya sangat optimis untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur, termasuk di Kabupaten Blitar. Pihaknya juga menyampaikan ada beberapa norma pokok pembangunan Kabinet Kerja, antara lain adalah pembangunan bersifat holistik komprehensif yang memperhatikan seluruh dimensi terkait. Pembangunan untuk manusia dan masyarakat harus memberdayakan masyarakat agar menjadi mandiri dan tidak menyebabkan masyarakat justru menjadi lemah. Dalam rangka mendukung tujuan pembangunan yang berawal dari perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan, proses perencanaan dan penganggaran harus merespon berbagai dinamika perubahan yang terjadi, baik perubahan internal yang sifatnya normatif terkait perubahan regulasi peraturan perundang-undangan maupun perubahan eksternal yang terkait dengan kondisi ekonomi global yang kita rasakan saat ini. Selanjutnya, perubahan-perubahan tersebut diformasikan menjadi asumsi-asumsi penting dalam penyusunan dokumen perencanaan. Merespon hal tersebut, pemerintah Provinsi Jawa Timur saat ini sedang melakukan finalisasi proses review RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019 dengan harapan target capaian kinerja yang disusun pada perubahan RPJMD tahun 2014-2019 ini menjadi lebih realistis dan rasional baik dalam pelaksanaan program maupun pencapaian target kinerja daerah maupun kinerja utamanya. Hadirin sekalian yang saya hormati, dalam kesempatan yang baik ini, izinkan saya menyampaikan evaluasi capaian pembangunan yang direpresentasikan melalui indikator kinerja utama yang juga merupakan bagian penting yang menjadi pertimbangan utama dilakukannya perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019. Pertumbuhan ekonomi sejak tahun 2014 hingga tahun 2016, ekonomi Jawa Timur tetap tumbuh dengan kualitas pertumbuhan yang semakin baik, yang direpresentasikan melalui kualitas pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan inflasi yang terkendali. Tahun 2014, ekonomi Jawa Timur tumbuh 5,86% dengan inflasi 7,77%. Tahun 2015 masih tumbuh 5,44% di tengah-tengah kondisi ekonomi global yang mengalami dinamika, dengan inflasi menurun drastis sebesar 3,08% dan tahun 2016 tumbuh 5,55% dengan inflasi yang sangat terkendali pada 2,76%. Baik pertumbuhan ekonomi maupun inflasi, capaian Provinsi Jawa Timur masih lebih baik. Untuk pertumbuhan ekonomi selalu lebih cepat dan untuk inflasi lebih rendah daripada nasional. Ekonomi Jawa Timur masih tumbuh cepat dengan kualitas pengendalian inflasi yang semakin baik. Sektor produksi masih dapat tumbuh baik dari faktor konsumsi maupun investasi. Adalah ciri ekonomi yang masih mampu membuka lapangan kerja untuk dapat menekan angka pengangguran. Slide 17. Indeks Gini dan pemerataan pendapatan versi dunia. Selama tahun 2014 sampai dengan 2016 menunjukkan kecenderungan meningkat. Tahun 2014 sebesar 0,37 dan Maret tahun 2016 menjadi 0,40, namun masih dalam kategori sedang. Peningkatan Gini dimaksud
apabila kita konfirmasi dari indikator pemerataan pendapatan versi Bank Dunia pada kelompok 40 menengah mengalami peningkatan dari 35,22 pada tahun 2014 menjadi 34,52 tahun 2015 dan 36,60 pada tahun 2016. Hal ini berarti jumlah kelas menengah baru menjadi bertambah seiring dengan ekonomi Jawa Timur tetap tumbuh dengan struktur konsumsi masyarakat sejak tahun 2014-2016 yang menunjukkan dominasi struktur PDRB dari aspek penggunaan pertumbuhan ini sejak tahun 2014 pun lebih cepat daripada nasional. Hal demikian tentunya akan mempengaruhi di dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga banyak masyarakat atau orang kaya baru di jalanan sehingga jalan kita semakin padat dengan sepeda motor dan mobil. Di samping itu, indikator penting dari pemerataan pendapatan ini adalah indikator kelas 40 bawah yang pada tahun 2015 berada pada ketimpangan sedang yaitu 16,61 naik menjadi 17,03 pada tahun 2016 dan kelompok 20% atas menurun dari 48,87 tahun 48,87 tahun 2015 menjadi 47,37 pada tahun 2016. Sehingga disparitas kita justru malah lebih baik pada tahun-tahun akhir ini. Tingkat kemiskinan menunjukkan kecenderungan yang menurun. Pada September 2014 mencapai 12,28% dan pada September 2016 menjadi 11,85%. Skenario pertumbuhan ekonomi dan program langsung penanganan kemiskinan direct program yang disinergiskan dengan kelembagaan penanganan kemiskinan baik fungsional maupun struktural melalui program pemerintah maupun dukungan program pemerintah kabupaten kota serta masyarakat untuk secara bersama-sama menurunkan angka kemiskinan. Tingkat pengangguran terbuka. Tingkat pengangguran terbuka TPT pada Agustus 2016 turun menjadi 4,21% dari posisi Agustus 2015 sebesar 4,47%. Setelah Agustus periode tahun 2014, TPT pada posisi 4,19%. Agustus 2015 naik menjadi 4,47%. Angka TPT 2016 ini juga masih lebih baik dari kondisi TPT nasional yang masih berada pada 5,61%. Kondisi membahagiakan kondisi ketenaga kerjaan ini sebetulnya jauh dari yang diharapkan. Jika saja kondisi perekonomian tidak mengalami kontraksi akibat dinamika global yang terjadi pada saat ini. Namun demikian, setidaknya kebijakan pembangunan proyek melalui program-program yang mampu menstimulus sektor produksi baik di sektor primer, sekunder maupun tersier maupun dukungan makroekonomi mulai membaik. Indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia atau IPM merupakan komposit dari indeks kesehatan, indeks pendidikan dan indeks daya beli. Metodologi perhitungan IPM saat ini mengalami perubahan. Dengan metode yang baru tahun 2014, IPM Jawa Timur mencapai 68,14 dan meningkat menjadi 68,95 pada tahun 2015. Program pendidikan, kesehatan, dan pembangunan ekonomi yang telah diimplementasikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur menjadi input komprehensif dengan dukungan kabupaten kota dan masyarakat dalam membentuk
komposit indikator IPM ini. Indeks Pembangunan Gender. Capaian tahun 2014 sebesar 90,83 semakin membaik pada tahun 2015 yang mencapai 91,07, bahkan tahun 2016 mencapai 91,77 IPK-nya, yang juga diapresiasi oleh pemerintah sehingga Jawa Timur sudah 10 kali berturut-turut tidak henti-hentinya menerima penghargaan Parahita Eka Praja atau APE. Naiknya angka IPK Jawa Timur mengindikasikan bahwa kebijakan pro gender optimal dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kualitas air sungai. Kualitas air sungai dalam perkembangannya menunjukkan kinerja yang cukup baik, yaitu mendapat penurunan konsentrasi BOD dari 4,27 mg per liter pada tahun 2014 menjadi 4,14 mg per liter tahun 2015, dan COD dari 12,45 mg per liter pada tahun 2014 menjadi 11,88 mg per liter tahun 2015 dan 12,11 mg per liter pada tahun 2016. Dari indikator ini, walaupun jumlah penduduk tetap bertambah dengan LPP 0,61% dan industri pengelolaan tetap tumbuh, semakin menunjukkan kepedulian terhadap pentingnya kualitas air pada badan sungai yang merupakan sumber kehidupan jangka panjang. Ini yang mengindikasikan bahwa ekonomi tetap tumbuh, lingkungan harus tetap terjaga kualitasnya. Postur perkembangan perekonomian di Kabupaten Blitar itu ada kesamaan lah dengan provinsi. Memang sekarang ini kan lagi dipengaruhi oleh situasi global, ekonomi global yang mempengaruhi itu. Tetapi Jawa Timur tetap masih eksis saja, jadi masih tetap rata-rata di bawah, kenaikan ekonominya di atas rata-rata nasional. Jadi hampir sama dengan Blitar ini. Angka pengangguran Pak? Pengangguran sama juga menurun. Dan memang ada fokus-fokus program prioritas yang harus digalakkan dalam rangka untuk mengetas kemiskinan, pengangguran juga itu kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat. Itu yang harus kita prioritaskan itu dalam pembangunan fisiknya. Kadar BOD COD lingkungan hidupnya juga bagus, menurun, pertumbuhan ekonominya juga sangat signifikan. Memang untuk tahun kemarin agak melamban, ya rata-rata melamban, memang dipengaruhi oleh ekonomi global kita, tapi ini sudah mulai membaik. Terus perbandingan sek rasionya juga bagus. Kalau provinsi kan 1,93 ya, jadi 1,93. Dan disparitasnya juga menurun. Ini kan sangat bagus sehingga kesenjangan ini menjadi bagus dengan angka seperti itu.